bersama Bu Mega juga gitu. Dan di luar itu banyak sekali kami ketemu dengan tim hukum bersama Mas Ganjar. Jadi ya komunikasi kami terus jalan karena sudah ada garisnya dari ketua kerjasama partai pengusung, ya itu dari Bu Mega, agar kita mengambil dua jalur secara tegas. Satu jalur hukum, itu saya yang mengkoordinir pada tingkat pasangan calon. Kemudian jalur politik itu nanti saya tidak ikut jalur politik, yaitu angket, karena saya bukan orang partai. Tapi saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya, tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan, tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya, siapa yang tanda tangan di depan gitu. Itu sudah ada nama-namanya, tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya, biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Dan itu jalur politik kan Pak ya? Itu jalur politik yang dikoordinir kalau pada tingkat paslon itu oleh Mas Ganjar. Saya jalur hukumnya. Kita berbagi tugas tapi tetap punya kaitan. Nah, saya ingin tegaskan lagi bahwa kalau jalur politik dan jalur hukum itu konsekuensinya berbeda. Kalau jalur hukum itu konsekuensinya adalah pemilu atau hasil perhitungan itu sah atau tidak, benar atau tidak, yang ditetapkan oleh KPU, yang ujungnya nanti mungkin satu pemilu diulang, pemilu didiskualifikasi, atau mungkin ini udah sah gitu kan. Itu nanti yang akan dipertarungkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi sesudah putusan MK nanti ya nasib Pilpres ini bagaimana angkanya, itu satu ya. Kalau jalur politik itu angket, itu yang digugat adalah kebijakan pemerintah, bukan paslon, bukan kemenangan, bukan KPU yang dipersoalkan di angket itu, tapi kebijakan pemerintah di dalam pelaksanaan beberapa undang-undang ya, yang berimplikasi tentu saja dalam prakteknya terhadap pemilihan umum, tetapi tidak akan menafikan hasil pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh KPU dan MK, itu angket. Oleh sebab itu juga angket itu tidak ada kaitan langsung dengan pemakzulan. Angket itu tidak ada kaitan langsung dengan pemakzulan presiden, karena dari sudut teknis prosedural berbeda. Bisa saja nanti misalnya angket menyimpulkan satu, telah terjadi penyalahgunaan anggaran negara, yang kedua telah terjadi korupsi. Nah, kalau korupsi itu pemakzulan kan. Nah, itu nanti dibentuk panitia pemakzulan lagi, beda lagi, dan itu lama gitu. Mungkin ada indikasi tindak pidana. Nah, itu nanti akibat hukumnya bukan pemakzulan, hukum pidana biasa gitu. Nah, itu ya normatifnya begitu. Kalau angket itu tidak akan ada hasil angket presiden makzul, nggak bisa. Harus hanya rekomendasi bahwa penggunaan anggaran salah, baru nanti kalau salah itu terkait dengan 5 hal: korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, lalu ada tindak pidananya, dan ada pelanggaran etik ya, itu baru proses sendiri pemakzulan, yang itu diusulkan oleh sepertiga anggota DPR, sidangnya sekian lama, lalu pembentukan komisi, lalu sidang pleno dihadiri 2/3, keputusannya disetujui oleh 2/3, itu lama. Oleh sebab itu angket yang sekarang ini tidak ada hubungan langsung dengan pemakzulan, tetapi bisa saja ada kaitan pidananya, yang itu tidak terikat waktu Oktober atau kapanpun. Kalau pidana itu kan lama ya, daluarsa. Tadi Prof mengatakan sudah ada daftar nama-nama anggota yang disiapkan untuk tanda tangan hak angket itu. Itu dari parpol mana saja kah? Apakah hanya di musuhnya Pak Bapak saja, atau sudah untuk musuhnya Pak Anies Mohaimin juga daftar?
Itu yang masih dikoordinasikan. Kalau dari timnya Amin kan sudah mengatakan siap dengan atau tanpa PDIP, mereka kan akan angket juga. PDIP sudah pasti iya, kan tinggal digabung aja kalau gitu, biar tidak sendiri-sendiri. Jadi daftar tersebut baru dari PDI Perjuangan saja ya Pak Bupati? Ya, tapi yang tahu partai ya, saya tidak boleh nyebut siapa-siapa karena saya tidak ikut langsung di situ, tidak boleh. Tapi ada kemungkinan mandek nggak sih Prof? Karena kan yang fraksi juga baru mengusulkan juga fraksi saja Prof. Ada kemungkinan mandek Apa? hak angket tersebut. Angket? Ya mungkin tidak. Kalau saya melihat semangatnya itu tidak akan mandek untuk tahap pengusulan ya. Nah, nanti perdebatannya di tahap persetujuan. Apakah mau dilanjutin usul ini atau tidak, itu nanti semua partai kan ikut. Gitu. Nah nanti kita lihat di situ. Kalau saya baru saja lihat ceramahnya Pak Yusuf Kalla di UI kemarin, memang angket ini diperlukan. Karena pemilu ini menurut Pak Yusuf Kalla ini pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Sejak tahun 55 sampai sekarang ini pemilu terburuk. Dan kalau ini tidak ada angket, nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan di mana setiap pemilu orang yang akan menang itu orang yang paling punya akses ke kekuasaan dan punya uang dan mau menyalahgunakan uang. Itu kata Pak Yusuf Kalla ya di dan menurut saya itu pandangan seorang negarawan. Kalau saya mengatakan gitu, Pak Mahfud kan paslon pastilah gitu. Makanya saya tidak ikut ngomong gitu. Saya katakan, Anda lihat ceramahnya Pak Yusuf Kalla bagus sekali. Pandangan seorang negarawan. Kalau pemilu yang terburuk ini tidak diklarifikasi melalui proses angket, maka nanti pada saatnya akan ketemu krisis politik dan krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu konon akan terjadi beberapa bulan ke depan. Kalau politiknya belum selesai, lalu ini ketemu yang menjadi korban nanti negara. Ini Pak Yusuf Kalla yang saya pahami dari ceramahnya. Oke? Dan kalau soal hukum, kalau terjadi putaran kedua itu nanti 26 Juni ya. Kan bisa saja ada pemilu ulang, bisa putaran kedua, bisa tidak gitu ya. Setelah MK menetapkan ya? Iya, jadi tidak akan mengganggu agenda konstitusi. Kalender konstitusi tidak akan terganggu karena memang KPU sudah menjadwalkan 22 sampai 25 itu minggu tenang ya. Kemudian pemungutan suaranya 26 Juni. Apakah itu ulang atau apa gitu ya. Kalau itu memang MK nanti memutuskan seperti itu. Jadi jangan bilang pemilu udah selesai. Jadwalnya sudah ada 26 Juni. Sudah ada jadwalnya. Prof, soal Pak